Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tahukah saudara, bahwa ada momen dalam sejarah Israel di mana orang-orang beribadah dengan cara yang salah menurut hukum. Namun, Tuhan justru memberkati mereka. Saat suku-suku Efraim hingga Zebulon memakan Paskah, tanpa mentahirkan diri, sebuah doa sederhana dari Raja Hizkia mengubah segalanya. Renungan ini akan membukakan rahasia tentang Tuhan yang lebih melihat hasrat hati kita daripada sekadar kesempurnaan ritual kita. Kitab 2 Tawarikh, pasal 30, ayat 15. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Para imam dan orang-orang Lewi belum menguduskan diri, tetapi sudah menyembelih domba Paskah. Pada saat menyembelih domba Paskah, mereka merasa malu. Kenapa? Imam dan orang-orang Lewi merasa malu. Dalam bahasa Yunani kata, malu, adalah enetrapesan, yang artinya, tersadar akan aibnya. Mereka merasa malu, karena menyimpan begitu banyaknya berhala, yang ada di Yerusalem yang akhirnya mereka menyingkirkannya ke lembah Kidron. Imam dan orang-orang Lewi menyembelih domba Paskah, kemudian merasa malu. Pada saat itulah, mereka menyadari bahwa inilah perbuatan tangannya. Mereka sadar, karena dia tidak memalingkan wajahnya, ketika mereka datang untuk menyembelih domba itu. Sebab ada nats yang berbunyi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2, ayat 13. 2 Tawarikh 30, ayat 18. Sebab sebagian besar dari rakyat terutama dari Efraim, Manasye, Isahar dan Zebulon tidak mentahirkan diri. Namun, mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang. Pada saat itu juga, sebagian besar rakyat tidak tahir, tetapi makan domba Paskah. Ada suku Efraim, Manasye, Isahar, dan Zebulon. Mereka tidak mentahirkan diri namun memakan domba Paskah juga. Sehingga, tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Musa. Adakah Tuhan menghukum mereka karena mereka yang tidak tahir, tetapi makan domba Paskah? Tidak. Melainkan Tuhan memanggil mereka untuk ikut ambil dalam bagian perayaan domba Paskah itu. Raja Hizkia pun berdoa, katanya, Tuhan, yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang, yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Oleh karena domba Paskah itu, dan oleh karena mereka datang dengan kerendahan hati kepada Allah Abraham, Ishak, dan Israel, dan menaruh harapan mereka, maka Allah membiarkan mereka selamat dan memberkati mereka. Demikian pun kita, jika Allah, ketika Dia berjanji kepada keturunan Daud, yang akan mewarisi pemerintahannya adalah setia, kita pun, sebagai pelayan Allah, baik di gereja, tempat ibadah lainnya, atau di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan memberikan ladang untuk dikelola, ketika kita melayani untuk Tuhan dan sesama, layanilah dengan kerendahan hati. Ini bukan supaya Tuhan melihat perbuatan baik kita, tetapi Dia mau, supaya setiap orang dapat datang mendekat kepada anaknya, yaitu domba Paskah itu. Dia Bapa yang harus engkau dekati. Datanglah mendekat, dan peganglah perjanjiannya yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas pengampunan-Mu, kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pengorbanan-Mu telah menyempurnakan kami. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, oleh karena tangan kasih-Mu yang telah menebus kami. Kami telah mendengarkan firman dan renungan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami sebagai milik umat-Mu
yang telah kau tebus dengan darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu tidak pernah akan sia-sia dalam hidup kami. Biarlah kami selalu membawa damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Dan Engkau juga yang menuntun arah langkah hidup kami, agar menjadi indah, sesuai rencana-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, yang berada dalam kerajaan-Mu di sorga. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya.